Huff, kamu harus mengatakan ini pada teman kecilku, bukan pada leluhur ini. Ucap leluhur Tuoba mendengus dingin dan melemparkan Tuoba Xiongba ke dalam kehampaan, langsung menghancurkan dunia hingga berkeping-keping. Sejak dia pergi, kepala keluarga Tuoba ini tidak sebaik generasi sebelumnya. Jika bukan karena respons tepat waktu dari pihak lain, dia pasti sudah terjepit sampai mati sekarang, dan dia akan tetap tinggal untuk merugikan kelompok etnis. Pada saat ini, Tuoba Xiongba, yang terbaring di sana, diliputi ketakutan. Sial, aku hampir mati sekarang. Untungnya, pikiran saya bekerja dengan cepat. Dia buru-buru bangkit dan berbalik untuk melihat Qin Chen, dengan perjuangan di matanya. Awalnya, kali ini dia bekerja sama dengan leluhur kegelapan dan Dewa Xifang untuk menyerang Istana Anyu. Meski tingkat keberhasilannya tidak mencapai 100%, tapi setidaknya lebih dari 80%. Namun siapa sangka, jika bukan karena Qin Chen, dia akan mengalahkan Anyu Mansion dan menyatukan wilayah bintang 13 selatan sekarang, tapi sekarang. Pada saat ini, Tuoba Xiongba memandang Qin Chen dengan mata yang sangat rumit. Dia memiliki firasat samar bahwa pemuda di depannya mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya, Tuoba Xiongba, bersedia tunduk pada Tuan Muda Qin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Muda Qin dan tidak akan pernah mundur. Ucap Tuoba Xiongba langsung berlutut. Sekarang, leluhurnya pun sudah setuju untuk menyerah kepada pihak lain, lalu apa alasannya dia harus menolak? Melihat tindakan Tuoba Xiongba, wajah Tuan Istana Anyu tiba-tiba berubah. Dia buru-buru bergoyang dan datang ke sisi Qin Chen, dan berkata dengan cemas dan hormat, "Qin Shaoxia, kamu tidak boleh tertipu oleh pihak lain. Keluarga Tuoba ini sangat licik dan berbahaya, jadi Anda harus ekstra hati-hati. Jangan khawatir, tidak peduli apa yang terjadi, saya, Anyu Mansion pasti akan berdiri di belakang Anda dan menjadi pendukung kuat Anda, tanpa ragu-ragu. Selain itu, sebenarnya saya, Anyu Mansion, juga bersedia mengikuti Anda, Tuan Muda Qin." Ucap penguasa Istana Anyu memandang Tuoba Xiongba dengan tajam. Orang ini tidak memiliki niat baik, dia ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan posisinya di hati Qin Shaoxia. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Tuan Istana Anyu, Anda terlalu sopan. Tuan muda ini tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Ucap Qin Chen buru-buru membantu Tuan Istana Anyu berdiri. Qin Shaoxia, apa yang kamu katakan itu benar. Saat pertama kali melihat Qin Shaoxia, saya merasa Anda luar biasa, tak tertandingi, dan sangat baik hati. Saya bahkan merasa bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi sebuah keluarga di masa depan. Ucap penguasa Istana Anyu dengan suara yang dalam. Pada saat ini, dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Qin Chen. Hal itu justru membuat leluhur klan Tuoba yang dulunya adalah orang sakti dengan transenden tingkat ketiga, bersedia untuk menyerah satu sama lain. Pada saat ini, penguasa Istana Kegelapan merasa sedikit lega. Untungnya, dia tidak menargetkan Qin Chen pada awalnya, tetapi sangat antusias. Jika tidak, dia mungkin yang berlutut di sini sekarang. Pada awalnya, dia tahu bahwa asal-usul Qin Chen pasti luar biasa, jadi dia memasang taruhan besar padanya. Bahkan ketika menghadapi leluhur keluarga Tuoba, dia tidak mundur sama sekali. Sekarang sepertinya aku membuat taruhan yang tepat. Mampu membuat leluhur Tuoba berperilaku seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Qin Chen tampak aneh, sebuah keluarga. Penguasa Istana Anyu diam-diam melirik ke arah Chen Sisi dan yang lainnya, lalu ke Fang Muling di sampingnya, "Ahem. Semuanya tergantung pada apa yang Anda inginkan, Tuan Muda Qin. Saya tidak keberatan." Baru setelah itu Qin Chen mengerti apa yang dimaksud Tuan Anyu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia melirik ke arah Fang Muling tidak jauh dari sana, dan Fang Muling buru-buru menundukkan kepalanya. Pada saat ini, leluhur Tuoba mengambil langkah maju, menatap Tuoba Xiongba, dan berkata dengan dingin, "Apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak pergi dan melayani Qin Shaoxia? Kamu sia-sia, dan hal kecil seperti ini meski aku mengajarimu, bagaimana kamu menjadi pemimpin klan?" Tuoba Xiongba terkejut, buru-buru berdiri, datang ke sisi Qin Chen, dan memberi hormat dengan hormat, "Qin Shaoxia, ada beberapa kesalahpahaman di antara kita sebelumnya, jangan khawatir,
karena saya berjanji untuk menyerah kepada Anda, saya pasti akan menggunakannya di masa depan. Leluhur Tuoba tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras, kekuatan melahap yang mengerikan lahir dari tangan leluhur Tuoba. Saat berikutnya, jejak asal mula jiwa tiba-tiba muncul di atas kepala Tuoba Xiongba. Jejak asal ini perlahan melayang di depan Qin Chen dan jatuh ke tangan Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen mengerutkan kening, apa ini? Tuan Muda Qin, saat ini, Tuoba Xiongba memiliki sinar esensi jiwa dan asal darah. Selama Anda menguasai asal-usul ini, dia dapat mengendalikan hidup dan mati Tuoba Xiongba. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan lagi memilikinya pemikiran kedua tentang Anda. Ucap leluhur Tuoba buru-buru menjelaskan. Sumber jiwa, esensi, dan darah. Gumam Qin Chen, pupilnya menyusut, dan dia tidak menyangka leluhur Tuoba bahkan bisa membuat keputusan seperti itu. Qin Chen memandang leluhur Tuoba dan tiba-tiba mengambil untaian esensi kehidupan, darah, dan esensi jiwa ke telapak tangannya dan langsung menyempurnakannya. Dalam sekejap, Qin Chen merasa memiliki hubungan dengan Tuoba Xiongba, hanya dengan satu pikiran, dia takut asal-usulnya akan hancur dan dia akan jatuh di tempat. Leluhur Tuoba melemparkan Tuoba Xiongba ke samping dan berkata dengan hormat, teman kecilku, sekarang kamu dapat mengendalikan hidup dan mati Tuoba Xiongba. Selama kamu berpikir, dia pasti akan mati. Menurutku teman kecil ini seharusnya lega bukan? Berbicara tentang ini, leluhur Tuoba berhenti. Lalu ia melanjutkan, sebenarnya di lautan kosmik ini, banyak hal yang tidak perlu saya lakukan sendiri. Sebagai teman kecil, serahkan saja beberapa hal kepada para pelayan. Kami, klan Tuoba, bersedia melakukannya, ini akan memberi keluarga Tuoba kami kesempatan untuk melayani teman kecilku. Ucap leluhur Tuoba terlihat sangat tulus. Melihat ekspresi serius dari leluhur Tuoba, semua orang di tempat kejadian terkejut pada saat yang sama. Mereka tidak bisa menahan diri untuk diam-diam melirik ke arah Qin Chen, dengan keterkejutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Saat ini, penampilan leluhur Tuoba tidak hanya membuat orang mengira leluhur Tuoba sedang merendahkan diri, tetapi juga membuat orang merasa sangat penasaran dengan latar belakang Qin Chen. Apa asal-usul anak ini? Ia dapat membuat sosok super kuat melakukan ini, dan bahkan mendedikasikan klannya sendiri untuk orang lain. Ini, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Qin Chen memandang Tuoba Xiongba dengan dingin, matanya berkedip. Dia memang bisa mengendalikan hidup dan mati Tuoba Xiongba sekarang, tapi haruskah dia membunuhnya? Merasakan niat membunuh dalam diri Qin Chen, Tuoba Xiongba langsung berubah warna, dan buru-buru mendatangi Qin Chen dan berlutut lagi, Tuan Muda, tolong selamatkan hidup saya. Saya bersedia membunuh hati dan pikiran saya dengan pisau, dan jatuh ke lautan api. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Setelah ratusan juta tahun kerja keras, dia akhirnya mencapai titik ini dan menjadi salah satu orang kuat teratas di wilayah Bintang 13 Selatan. Dia tidak ingin mati. Tuan, siapa yang Anda ingin bawahan Anda ini bunuh? Jika Anda memberi perintah, bawahan Anda akan segera membunuhnya. Ucap Tuoba Xiongba berkata dengan tegas. Mendengar ini, tubuh dan pikiran Qin Chen bergerak, dan dia memandang Dewa Xifang tidak jauh dari situ. Melihat ini, wajah Dewa Xifang tiba-tiba berubah. Qin, tidak, tuanku, saya juga bersedia menyerah. Saya bersedia melayani Anda, dan menjadi seekor anjing di bawah komando Anda. Jika Anda meminta saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Ucap Dewa Xifang ketakutan. Tuoba Xiongba, kalau begitu bunuh Dewa Xifang itu dulu, kata Qin Chen dengan tenang, matanya dingin. Iya Tuan. Jejak keganasan melintas di mata Tuoba Xiongba, dan dia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas keluar, langsung bertarung dengan Dewa Xifang. Patriark Tuoba, kamu, ucap Dewa Xifang mengeluarkan suara kaget dan marah, namun dia terluka parah dan kekuatannya jauh lebih rendah dari Patriark Tuoba. Bagaimana dia bisa menahan serangan Patriark Tuoba? Dalam sekejap, dia dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Patriark Tuoba, dia berlumuran darah dan hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Tuan Muda Qin, Tuan Muda Chen, biarkan saya pergi, saya bersedia menjadi pelana untuk Anda. Selama pertarungan, Dewa Xifang arah memandang Qin Chen dengan putus asa dan memohon dengan gila. Sekarang situasinya sudah selesai, jika dia ingin hidup,
dia hanya bisa memohon pengampunan Qin Chen. Namun, mata Qin Chen acuh tak acuh dan dia bahkan tidak melihatnya. Karena kamu bersikeras atas kematianku, maka aku akan melawanmu. Teriak Dewa Xifang meraung dengan marah, dan dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan mengembun dengan gila-gilaan di tubuhnya dan terus meningkat. Dunia di segala penjuru bergetar, dan aura yang mengejutkan 9 langit dan 10 bumi langsung memenuhi udara. Mengetahui bahwa dia akan jatuh, Dewa Xifang langsung meledakkan sumber tubuhnya. Raungan yang mengejutkan bergema, dan aura mengerikan keluar dari tubuh Dewa Xifang. Ingin menghancurkan diri sendiri. Tidak semudah itu. Ekspresi keganasan melintas di mata Tuoba Xiongba. Dia menghentakkan kakinya dan naik ke langit. Dalam sekejap, sosok mirip Dharma yang mengerikan menutupi langit dan menghalangi matahari. Tuoba Xiongba tidak mundur tetapi maju, menggunakan wujud Dharmanya untuk membunuh Dewa Xifang. Dengan keras, gelombang kejut yang mengerikan melanda seketika. Seberapa burukkah bagi orang kuat transenden tingkat kedua untuk meledakkan asal-usulnya? Wujud Dharma Tuoba Xiongba hancur berkeping-keping dalam sekejap, namun tubuh fisiknya tetap tidak mundur sama sekali, malah menyerbu ke dalam tubuh fisik Dewa Xifang yang menghancurkan dirinya sendiri. Aura menakjubkan menyapu, dan gelombang kejut yang mengerikan datang di depan Qin Chen. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul, langsung memblokir gelombang kejut tersebut. Pada saat yang sama ketika tangan besar itu muncul, sesosok juga muncul di depan Qin Chen, mencoba menahan benturan dengan tubuhnya, itu adalah penguasa Istana Anyu. Namun, semua dampaknya dapat ditahan oleh tangan besar tersebut, namun tubuh Tuan Istana Anyu terhalang. Teman kecilku, apa kamu baik-baik saja? Ucap leluhur Tuoba mendatangi Qin Chen, dan dialah yang telah menahan gelombang kejut sebelumnya. Brengsek, gumam penguasa Istana Anyu mengutuk dalam hatinya, orang ini benar-benar penjilat. Saya baik-baik saja, kata Qin Chen dengan tenang. Pada saat ini, gelombang kejut yang disebabkan oleh penghancuran diri Dewa Xifang juga perlahan melemah. Dari area pusat penghancuran diri, sesosok tubuh berdarah keluar dari area inti ledakan. Tuoba Xiongba berlumuran darah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya hampir meledak, namun bukannya menunjukkan rasa sakit, wajahnya malah menunjukkan sedikit kegembiraan. Sambil memegang sumber nafas yang menakjubkan di tangan kanannya, dia mendatangi Qin Chen dalam beberapa langkah, mengangkat sumber nafas itu tinggi-tinggi, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Qin, ini adalah sumber inti nafas dari Dewa Xifang. Sumber ini mungkin dapat membantu Tuan Muda Qin dalam menerobos ranah kedua di masa depan. Ucap Tuoba Xiongba memegang sumbernya di depan Qin Chen dengan tangannya berlumuran darah. Bagus. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya dan menyingkirkan sumbernya. Sumber inti dari transenden tingkat kedua memang memberikan bantuan untuknya, dan bahkan jika dia tidak membutuhkannya, tetap baik untuk memberikannya kepada Chen Sisi dan yang lainnya. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidupku, Tuoba Xiongba, untuk melayani Tuan Muda Qin. Ucap Tuoba Xiongba berkata dengan penuh semangat, seolah dia sangat bangga membantu Qin Chen, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan melakukannya. Adegan ini membuat semua orang di sekitar mereka sangat tersentuh, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari apa yang telah dilakukan Tuoba Xiongba sebelumnya. Anjing penjilat. Di sampingnya, Tuan Istana Anyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan mengutuk secara diam-diam. Tiba-tiba dia merasakan tekanan persaingan yang kuat. Saat ini, Tuan Istana Anyu merasa sedikit lelah. Itu bahkan lebih melelahkan daripada bertarung sampai mati melawan keluarga Tuoba. Apa-apaan ini? Dengan anjing yang menjilati seperti itu, Anyu Mansion sepertinya harus lebih pamer jika ingin meninggalkan kesan yang lebih baik pada Qin Shaoxia. Teman kecil, apa pendapatmu tentang saranku sebelumnya? Pada saat ini, leluhur Tuoba mendatangi Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen melirik ke pihak lain, dan kemudian juga tersenyum, karena senior sangat tulus, maka lebih baik junior bersikap hormat dan menerimanya. Hahaha, leluhur Tuoba langsung tertawa, dengan kegembiraan terpancar di matanya, dia, klan Tuoba, telah lahir di alam semesta selama ratusan juta tahun, dan akhirnya dia memiliki seseorang yang memeluknya. Leluhur Tuoba tiba-tiba melihat ke arah para master keluarga Tuoba yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, dan berkata dengan suara dingin, dengarkan perintahku, mulai sekarang, klan Tuoba kita,
akan mengikuti Tuan Muda Chen. Jika Tuan Muda Chen ingin Anda hidup, Anda akan hidup. Jika Tuan Muda Chen ingin Anda mati, maka Anda akan mati. Di atas langit yang luas, banyak orang kuat dari keluarga Tuoba yang selamat berlutut satu demi satu. Saya bersedia mati demi Tuan Muda Chen. Tuoba Xiongba juga menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras, saya bersedia mati demi Tuan Muda Chen. Qin Chen memandang orang-orang kuat dari klan Tuoba yang berlutut di langit, dan merasa sedikit tergerak di dalam hatinya, senang rasanya bisa menaklukkan kelompok orang ini. Orang-orang kuat dari Anyu Mansion, seperti Lord Dangmo dan Lord Sukong, semuanya tergerak. Qin Chen telah membunuh penjaga klan Tuoba yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tapi sekarang, seluruh keluarga Tuoba telah menyerah pada Qin Chen, ini seperti sebuah mimpi. Semuanya, bersihkan medan perang, kata Qin Chen dengan tenang. Ya tuanku. Di lapangan, semua orang segera mulai membersihkan medan perang. Tidak lama kemudian, Tuan Istana Anyu dan leluhur Tuoba datang ke Qin Chen. Dia menyerahkan dua artefak luar angkasa kepada Qin Chen. Tuan, ini adalah barang milik leluhur kegelapan dan Dewa Xifang. Selain itu, saya bersedia mempersembahkan beberapa harta keluarga Tuoba untuk Tuan Muda Chen. Dan di artefak luar angkasa lainnya ada 5 vena surgawi transenden sekunder. Apa? 5 vena surgawi transenden sekunder. Gumam semua orang tergerak. Pembuluh darah surgawi adalah pembuluh darah spiritual transenden yang terus-menerus menghasilkan kristal kosmik dengan energi. Dan pembuluh darah surgawi transenden ganda berarti bahwa satu pembuluh darah surgawi dapat menghasilkan kristal kosmik pada tingkat transenden ganda. Di lautan kosmik ini, bisa disebut sebagai sesuatu yang menentang langit. Bagus. Ucap Qin Chen tidak sopan dan langsung menyingkirkan dua artefak luar angkasa tersebut. Belum lagi ia sendiri masih harus menembus transenden tingkat kedua. Jika Chen Sisi dan yang lainnya ingin menerobos di masa depan, mereka juga akan membutuhkan bantuan Tianmai. Apalagi jika alam semesta asli ingin bertahan di lautan kosmik ini di masa depan, Tianmai juga sangat diperlukan. Hanya mengandalkan kekuatan alam semesta asli yang akan dilahirkan, tidak mungkin dapat menghasilkan banyak orang kuat. Jika Anda ingin lebih banyak master transenden lahir di alam semesta asli, harta seperti Tianmai diperlukan. Tuan, apakah Anda perlu saya melakukan hal lain? Saat ini, Tuoba Xiongba berkata dengan hormat bahwa dia telah memainkan perannya dengan sangat baik. Qin Chen berpikir sejenak, lalu berkata, untuk saat ini tidak ada. Bawa orang-orang Anda kembali ke klan Tuoba, pulihkan sesegera mungkin, sembuhkan luka Anda, dan kemudian selidiki klan gelap dengan jelas. Selanjutnya, saya harus membuat klan gelap secara menyeluruh menyerah pada Tuan Muda ini. Secara alami, Qin Chen tidak akan melepaskan klan gelap ini, dan sekarang leluhur kegelapan telah mati, tidak sulit untuk mengalahkan klan kegelapan. Tuan, jangan khawatir, bawahan ini akan segera melakukannya. Ucap Tuoba Xiongba memberi hormat dengan hormat, dan kemudian memandang leluhur Tuoba, leluhur. Kamu pergi dulu, aku akan tinggal sebentar, dan kamu harus melakukan yang terbaik di bawah komandoku mulai sekarang. Percayalah, di masa depan, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanku, kata leluhur Tuoba dengan tenang. Murid ingat, saya pergi dulu. Segera setelah dia selesai berbicara, Tuoba Xiongba pergi dengan master yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Tuoba di bawah komandonya. Dalam sekejap, seluruh tanah terlarang gelap benar-benar kosong. Tuan Muda Qin, ucap Tuan Istana Anyu buru-buru mendatangi Qin Chen dan memandang leluhur Tuoba dengan waspada. Tuan Muda Qin, Anda lelah karena pertempuran tadi. Mengapa Anda tidak kembali ke mansion untuk beristirahat? Qin Shaoxia datang membantu hari ini, jadi saya sudah menyiapkan berbagai jamuan makan. Hahaha, Senior Anyu, Anda terlalu sopan. Ucap Qin Chen tertawa, lalu menoleh untuk melihat ke tanah terlarang gelap, dan berkata, saya lupa memberitahu Senior Anyu, bahwa ketika saya berada di tanah terlarang sebelumnya, saya hampir menyerap semua energi gelap di tanah terlarang yang gelap itu, dan sebuah istana kuno muncul. Saya ingin tahu apakah Senior Anyu tahu apa itu. Apa, istana? Gumam penguasa istana Anyu terkejut, dan kemudian sedikit kegembiraan muncul di matanya, mungkinkah itu warisan yang ditinggalkan leluhur saya dari silsilah istana Anyu? Dikabarkan bahwa setelah leluhur saya dari Anyu Mansion mendirikan istana Anyu,
dia meninggalkan tanah terlarang gelap ini. Rumor mengatakan bahwa di tanah terlarang gelap itu terdapat harta karun tertinggi peninggalan leluhur saya. Selama Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa melintasi lautan kosmik ini. Ucap penguasa istana Anyu tampak serius. Sayang sekali selama ratusan juta tahun, tidak ada seorang pun di garis keturunan istana Anyu saya yang pernah mengaktifkan warisan ini. Sekarang Anda, Qin Shaoxia, telah menemukan sebuah istana di tanah terlarang gelap ini. Kemungkinan besar warisan yang ditinggalkan leluhur dari istana Anyu masih ada. Berbicara tentang ini, kepala istana Anyu terlihat sangat bersemangat. Melintasi lautan kosmik, ucap leluhur Tuoba di samping tersenyum, Xianyu Anyu, apakah kamu berbicara besar? Ketika saya berada di masa jayanya, saya bahkan tidak berani mengatakan bahwa saya bisa menaklukkan lautan kosmik. Penguasa istana Anyu menunjukkan ekspresi malu. Ini juga merupakan pernyataan yang diturunkan oleh leluhur saya saat itu. Mungkin sedikit berlebihan, dan generasi muda tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Di hadapan leluhur Tuoba, penguasa istana Anyu relatif rendah hati. Jika itu masalahnya, Anda akan mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Ucap Qin Chen hatinya tergerak. Apa yang dikatakan Qin Shaoxia memang benar, jadi tolong minta Qin Shaoxia untuk memimpin kami dan pergi bersama-sama. Ucap Tuan Istana Anyu berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Segera, sekelompok orang bergoyang dan terbang menuju tempat terlarang yang gelap. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung di luar Anyu Mansion, sekelompok pria kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah klan Tuoba yang dipimpin oleh Tuoba Xiongba. Di depan kelompok orang kuat ini, Tuoba Xiongba berbalik dan melihat ke Anyu Mansion di belakangnya, dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Sebelum datang kali ini, dia tidak pernah menyangka kali ini Anyu Mansion akan mendapatkan hasil seperti itu. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita benar-benar akan kembali ke klan, menjadi budak Qin Chen, dan melakukan sesuatu untuk Qin Chen? Beberapa yang tersisa di antara penjaga keluarga Tuoba berada di. Seorang pria kuat datang ke sisi Tuoba Xiongba dalam sekejap dan berkata dengan ekspresi muram. Lalu apa maksudmu? Kata Tuoba Xiongba meliriknya dan matanya bersinar.